Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang Kitabul Janaiz, bab menjelaskan tentang bagaimana mengurusi mayit. Dalam pertemuan yang lalu sudah ada dua pertemuan. Yang pertama kita membahas masalah kewajiban bagi seorang muslim kepada muslim yang lain, termasuk daripada kewajibannya adalah apabila ada salah satu orang muslim meninggal dunia, maka wajib untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan, juga mengkuburkan. Kemudian dalam pertemuan yang kedua kita bahas juga permasalahan masalah bayi yang keguguran. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib dimandikan ataukah tidak? Fihi tafsil, ada perinciannya. Kemudian sekarang apabila memang mayit tersebut wajib dimandikan, maka perlu kita ketahui bagaimana cara memandikannya yang sempurna. Secara garis besar, yang namanya mandi adalah mengguyurkan air kepada seluruh anggota badan, anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya mandi. Ya. Jadi kalau seandainya memandikan, berarti mengguyurkan. Ya. Mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh. Itu namanya memandikan. Ya. Cukup. Hanya sekedar memandikan, ya, mengguyurkan air ke mayit. Cukup, yang penting semua anggota badan terkena air. Udah cukup. Saya memandikan. Namun ada kaifiyah, cara bagaimana agar mendapatkan kesempurnaan di dalam memandikan tersebut. Karena yang kita mandikan manusia, bukan binatang. Ya. Perlu dengan ketelitian dan kehati-hatian dan juga menjaga kehormatan daripada mayit tersebut. Jangan dinistakan, jangan dinodakan. Ada. Kalau ada orang yang meninggal dunia, memang orang ini orang yang wajib dimandikan. Berarti dia bukan orang yang meninggal dalam syahid peperangan. Bukan pula anak kecil atau bayi yang terlahir sebelum waktunya keguguran, sebagaimana tafsil tersebut. Kalau seandainya memang sudah memenuhi syarat, dia tidak mengapa-ngapa, meninggal dunia, ya, dengan sebab-sebab yang wajar, yang memang diwajibkan bagi orang lain, orang muslim yang lain untuk memandikan. Nah, bagaimana memandikannya? Ya, begitu. Cara memandikan yang sempurna, al-akmal fi ghusli mayyit, adalah wad'uhu fi bimadin khali minan nas masturin anhum. Letakkan mayit itu di tempat yang sunyi dari manusia, tertutup dari pandangan manusia. Jangan mandikan mayit di tengah lapangan, ya, di tengah jalan. Enggak, tapi mandikan mayit di tempat yang tertutup. Ya, ini termasuk daripada menjaga marwah, muruah, menjaga kehormatan daripada mayit tersebut. Jangan sembarangan. Ya, mentang-mentang mayit ini mandi di mana nih? Di tengah jalan. Tengah jalan nggak pakai tutup lagi. Lagi mandi tutupin. Ya, begitu. Ada tidak ada penghormatan kepada mayit tersebut. Al-afdal wal akmal, carikan tempat yang tersembunyi, yang tertutup, ya, dan tidak terlihat oleh manusia. Sehingga yang masuk di tempat tersebut, ruangan itu khusus memandikan mayit, di kamarnya, atau di kamar mandinya, atau ruangan khusus, atau tempat-tempat khusus yang memang tidak ada orang lain selain al-ghasil, orang yang memandikan dan orang yang membantu untuk memandikan, dan seorang wali atau wali daripada yang bertanggung jawab dengan mayit tersebut.
Itu aja. Jangan banyak-banyak. Wah, bukan buat tontonan, apalagi divideokan. Kalau belajar, ya, belajar untuk memandikan mayit, yang menjadi masalah didokumentasikan. Tapi ini udah meninggal dunia, didokumentasikan. Ada aib, ya, begitu. Aib, menghinakan mayit tersebut, disebar-sebarkan dan sebagainya. Ada menistakan kepada mayit tersebut. Li'annahu kana yastatiru 'inda al-ightisal fastatiru ba'da mautihi. Kalau ente mandi di tengah jalan, ya, atau mandi di kamar mandi. Ente mandi di tengah jalan telanjang. Ya, ini akhlak apa enggak? Enggak punya akhlak. Begitu juga mau memandikan mayit pun begitu, cari tempat yang tertutup. Ya, di kamar mandi. Atau di tempat-tempat yang memang sunyi daripada manusia. Sebagaimana ketika masih hidup tidak mau terlihat oleh orang yang masih hidup lain. Nggak mau dilihat. Begitu. Sekarang bukan nggak terlihat, tapi pengen ngelihat. Gimana caranya? Ya, pakai kamera tersembunyi. Aduh. Nah, kenapa sih disunahkannya di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, orang lain, atau tertutup? Kenapa? Karena qad yakunu bi ba'dhi badanihi ma yakruhu zuhuruhu. Karena kadang di sebagian badannya itu ada sesuatu yang tidak elok untuk dilihat. Ya. Begitu. Siapa yang memandikan Rasulullah? Siapa yang memandikan Rasulullah? Yang memandikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Usama bin Zaid. Ya. Kemudian itu yang memandikan 3 orang. Sayyidina Ali, Al-Fadl bin Abbas, Sayyidina Usama bin Zaid. Kemudian yang memberikan air adalah Al-Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Waqifun thumma rawahu rawahu Ibn Majah wa ghairuhu. Bagaimana cara memandikannya? Ala lauhin au saririn ala qafahu wa masahu ilal kiblati wa mawdhi'ur rasi a'la. Begini saudara. Ini kalau memandikan jenazah, ini seumpama ini bukan iklan air. Kita nggak mengiklankan airnya karena kita nggak dibayar. Iyalah nggak dibayar kita. Jadi kita buang nih. Maafin ya, karena kita nggak jualan air. Ini kepalanya, kepala. Terlebih dahulu kita siapkan papan yang memang kalau bisa adalah papan yang berlobang-lobang. Dipan kalau bahasa Jawanya. Ya, dipan itu biasanya lebih afdal yang pakai kayu, bambu. Bambu itu kan ada lubang-lubangnya kan? Ya, yang nggak rapat banget. Bambu gini. Paham nggak? Atau ranjang yang memang tidak ada. Jadi bukan begini. Karena apa kalau begini airnya mau kemana? Ya. Paham ini? Jadi ada lubang-lubangnya. Kalau orang-orang Tarim begitu. Orang Tarim begitu. Jadi lubangnya. Jadi kalau memandikan airnya langsung ke bawah. Kalau sekarang kan ada yang namanya pakai sekalian alatnya. Pakai itu dulu kemudian ada alatnya lakulihal. Seperti ini lalu papan dulu. Kemudian bagaimana meletakkan mayitnya? Wa masahu ilal qiblah. Ya, ini kakinya. Ini kepala. Kaki, ini kepala. Nah, begini. Jadi kakinya menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat bukan begini kayak tidur enggak, tapi sekarang begini. Wa mawdhi'ur rasi a'la. Ya. Kepalanya agak tinggian dikit. Bukan begini. Pada jatuh ke mulut. Begini. Kepalanya tinggiin. Udah. Kemudian
Wa yughassal fi qamisin balin aw sakhif. Ya. Bukan berarti mandiin mayit ditelanjangin, ya enggak. Tapi ditutupin memakai kain yang memang bisa mengalirkan air. Ya, kain-kain tipis. Ya, ini kemudian ditutup dengan kain, mayitnya ditutupin, ya, kain yang tipis. Kemudian bagian kemaluan itu ditutup dengan kain yang agak tebal, biar nggak kelihatan kemaluannya. Biasanya orang-orang tarim itu mereka memandikannya pakai kain putih dan tipis. Kemudian pakaian dari kemaluannya itu yaitu ada pakaian khusus, kain yang memang tidak kelihatan. Kalaupun yang sini sampai sini kan nggak apa-apa menjadi masalah. Tapi kalau yang bagian itu ditutup. Begitu. Jadi gamisin badan sakhif. Fa in kana wasi'an adkhala yadahu fi kummihi. Ya, aw dayqan fataqara dakharish wa dakhalaha. Kalau seandainya bajunya itu, gamisnya itu luas, ya maka bisa masuk dari kum sini. Kan kadang orang baju kan luas banget ya. Jadi mandinya bagaimana? Memandikan mayit itu boleh dari gamis, karena pakai gamis atau pakai gamis itu lebih lebih aman. Ya, lebih aman kan? Gamis, ya, tertutup. Lewat tangannya bagaimana tangannya? Tangannya masuk dari sini. Karena biasanya orang-orang mau rukuk tangannya segini-segini ya. Kalau seandainya bajunya sempit, gamisnya sempit, bagaimana cara memandikannya yang kalau pakai seperti itu? Pakai sini. Nih, sakunya sini, kita lubangin, nanti bisa memandikan. Bisa kan? Gampang. Ya. Wa ilam yujad aw lam yatata sutira ma baina surati wa rubatihi. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak memungkinkan memakai gamis dan sebagainya, maka tutupin baina surah wa rubah. Dan haram untuk melihatnya. Haram untuk melihatnya. Makruh bagi orang yang memandikan itu melihat kepada bagian orang yang dimandiin, kecuali kalau hajat. Begitu juga yang bantuin, nggak boleh melihat kecuali darurah. Air yang dingin lebih bagus daripada air yang panas. Air dingin lebih bagus daripada. Jadi kalau mandiin mayit, kasih es. Air yang dingin lebih bagus daripada air yang panas. Makanya kenapa di kamar jenazah itu didinginkan? Biar tidak rusak. Karena kalau memakai air yang dingin itu lebih melamakan untuk kerusakannya. Adapun memakai air yang panas atau air yang biasa itu lebih cepat untuk merubah jasad mayit tersebut. Cepat lapuk tanpa rusak. Tapi kalau pakai air yang dingin itu enggak. Begitu. Wa yakunu ulama kabiran, tempatnya airnya yang besar. Ya. Kemudian dijauhin tuh tempat buat nampung airnya tersebut. Kalau sekarang kan pakai pakai selang, boleh-boleh aja, tapi selangnya jangan selang yang begitu kenceng. Jet pump, gitu. Nah, ini ngerusak namanya. Tahu jet pump? Kan jet pump apalagi jet pumpnya bukan diginiin. Shred kayak nyiram tanaman tuh. Shred gitu ya. Rusak tuh. Bahaya. Kasihan mayit masa digituin. Sakit. Ya. Kemudian wa yu'adul ghasil hirqatain nadhifatain. Kemudian orang yang memandikan itu siapin kain yang bersih. Begitu. Wa yajlisuhu 'alal muqtasali bi rifqin ma'ilan ila waraihi. Ya. Al-muqtasil. Wa yadau yaminahu ala katifihi wa ibhamuhu fi nuqrati kafah. Wa yusnidu dharahu ila rukbatihi al-yumna. Wa yamuru yasarahu ala batnihi imraran balighan. Ya, begini. Kalau setelah itu, ini belum mandi nih.
Ini baru membersihkan. Beda bersihin sama ini persiapan untuk mandiin. Bagaimana caranya? Caranya adalah membersihkan mayit. Bersihin terlebih dahulu. Ya, matanya, pada lodoknya, ya, ada apa namanya? Tai mata, kemudian hidung, kemudian gigi, telinga, memakai apa namanya? Kain atau cotton bud yang memang dibasahi ya, untuk apa namanya? Mata, telinga, kuku, bersihin sampai bersih sini. Kemudian diteliti, masih ada nggak perkara-perkara yang bisa menghalangi datangnya air. Contoh kalau seandainya dari rumah sakit, masih ada nggak tempat infusnya itu? Jadi cabut belum? Ya apa namanya? Lakbannya itu. Ya, kadang ada di punggung, jadi cabut apa belum? Di tempat-tempat tersebut. Begitu. Ya. Dipastikan. Kemudian setelah dibersihkan itu, maka sekarang adalah membersihkan kotoran. Membersihkan. Gimana cara membersihkan kotoran itu? Mayit, lihatin sini. Uy. Tadi kan begini ya. Ini mayit. Agak ditinggikan kepalanya. Pegang tangan dengan tangan kanan. Sininya, kepala lehernya sini pegang. Tek sini. Angkat. Ya, sandarin dengan kaki kanan. Kemudian tangan kiri dia apa namanya? Memegang perutnya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari orang tersebut. Seperti begini ya. Paham kan? Ini kepala lehernya nih. Pegang ini begini. Kemudian ini dengkulnya apa punggungnya agak kita kasih ginian. Kemudian kita perutnya gini. Agak tekan dikit. Nah, ketika yang seperti ini, ya, maka dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, gaharu, cukup. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang keluar tidak bau, paham? Jadi kalau seandainya ada yang keluar bau banget, memang karena kotoran kalau dia mati kotor, ya, bau banget. Itu yang menyebabkan seseorang cepat untuk rusak kotoran-kotoran itu. Ya. Makanya ketika apa namanya memandikan, sebelum memandikan itu dibersihkan dulu. Mandikan. Nah, biasanya adat yang ada sekarang itu, ya, anaknya suruh nyebokin. Anak suruh. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Enggak bertentangan dengan syariat. Boleh. Enggak menjadi masalah. Bukan wajib. Bukan wajib dia harus. Begitu. Enggak juga. Ya, tapi ya hanya sekedar dianjurkan. Ya. Dia nggak apa-apa. Jadi yang penting apa dicebokkan. Karena apa dicebokkan? Karena dia adalah yang memang ya mungkin bentuk baktinya terakhir atau biar apalah begitu ya. Sehingga anaknya. Tapi ketika nyebokin itu wajib ditutup dengan kain atau memakai sapu tangan tuh biasanya. Ya begitu. Kenapa? Karena ini memegang apa namanya kemaluan orang lain. Ya. Apakah batal? Enggak, wudhu kita enggak batal, tapi dia yang apa namanya? Bukan dia yang batal, tapi kita. Begitu juga ini kemaluan yang memang tidak perlu dipegang. Disentuh. Makanya memakai kain. Tidak langsung bertemu dengan kulit. Paham itu? Mau siapapun yang mau anaknya ya, mau nyebokin, boleh-boleh saja. Yang penting memang dalam keadaan tertutup, tidak dipublikasikan, ya tidak divideokan, disebar-sebarkan, anak berbakti kepada orang tuanya, memandikan, kemudian dicebokin. Waduh, ya, bukan untuk dipublikasikan, bukan. Ya, itu. Nah, setelah dibersihkan tadi, paham ini? Ya, dibersihin. Jadi biar keluar tuh, kencang dikit, apalagi yang makannya banyak, gendut. Gitu. Makannya banyak, gendut lagi. Ya, gitu. Nah, itu perlu tuh. Ya, bukan dengan tangan kiri ya, karena tangan kiri lemah. Ya, kebalik begini. Lemah, salah. Tapi yang ini yang dipegang. Tangan kanan.
Kemudian tangan kiri yang lain nyebokin. Paham nggak? Kita ini diurut-urut, diurut. Ya. Kemudian ada anaknya atau yang memang memandikan menyeboki atau nyebokin mayat tersebut. Barangkali ada yang keluar. Terus seperti itu. Dia belum, dia bersih belum? Nah, dia bersih, udah nggak ada yang keluar lagi. Ya dicebokin, dia selesai. Ya. Setelah itu ada lagi. Wa takunu 'inda majmaratin fayahatin bitib. Ya, makanya ketika dalam keadaan seperti ini itu afdalnya memakai pewangian yang wangi banget disemprot. Kalau memang nggak ada gaharu. Supaya apa? Supaya kalau seandainya ada keluar dari kemaluannya tidak bau, tidak kebauan. Ya, ada satu ruangan bau pergi orangnya. Wa yukthirul ma'in sabbal ma'a. Pada waktu seperti ini banyakin nyiramnya. Sirami banyakin supaya cepat keluar. Kalau cepat keluar mesti cepat hilang itu kotorannya. Begitu maksudnya. La tadhhar raihatun ma yakhruj tsumma yadja'uhu mustalqiyan. Kemudian ditelantarkan seperti ini. Oke. Wa yughassilu biyasarihi 'alaiha khirqatun sawataihi wa 'anatahu tsumma yulqiha. Wa yughassilu yadahu bima'in wa ushnan in talawathat. Lihatin di sini. Setelah begini kan tadi udah dicebokin ya. Cebokin belum? Dicebokin kan tadi ya? Udah cebokin masih gini nih. Dicebokin, udah selesai. Kemudian setelah itu ditelantarkan lagi. Wa yughasil biyasarihi. Kemudian tetap nih tangan masih dipakai kain. Ya. Dengan tangan kirinya membasuh sawatehi kemaluannya. Ya. Kemaluannya. Kemudian kalau seandainya di kemaluannya ada rambutnya dibersihin, disampuin. Iya betul. Disampuin. Begitu paham ya? Sampuin. Makanya afdalnya itu seorang laki-laki ya jangan sampai nggak dipotong itu rambut kemaluan. Ya, dicukur. Kalau perempuan jangan lupa untuk dicabut. Sakit. Ya kalau emang sakit ya udah ada alatnya, ada alatnya pembersih bulu kemaluan gitu. Kalau laki-laki jangan dihilangin. Ya. Karena semakin banyak sering dicukur semakin menjadikan seseorang ereksi gitu. Jadi ada namanya rangsangan untuk masih ada, yaitu dengan menyukur rambut. Ala kulli hal kita tidak berbicara masalah rambut merambut, tapi masalahnya seperti itu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau ente masih hidup, ya biasakan untuk mencukur rambut kemaluan. Kalau seandainya udah mati, ya jangan dicukur. Udah mati dicukur. Tapi ketika sini meninggal dunia, berarti tugas siapa? Tugas yang memandikan untuk membersihkan tadi tuh. Setelah dicebokin, kemudian dibersihkan kotorannya yang ada di kemaluannya. Bersihin pakai tangan. Ya, seperti membersihkan kencing. Ya, dibersihkan. Kemudian rambut-rambut yang ada di kemaluan disampuin. Ya, disampuin. Ya, begitu. Makanya biar enggak menjadi hutan, ya, biar tidak menjadi hutan, potongin, ya, bikin jadi hutan, ya, hutan rimba kah apa, ya, begitu. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dicabut-cabutin, ya, bukan, masih hidup, masih hidup untuk membersihkan rambut kemaluan itu perempuan dicabut. Kalau emang sakit ya potong nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena mencabut itu mengurangi syahwat, yaitu menstabilkan syahwat. Ya, kalau seorang laki-laki tidak dianjurkan untuk mencabut, karena kalau mencabut tadi nggak punya syahwat. Ya, namanya impoten.
Tapi dipotong. Ketika dipotong ada urat baru tuh, ya ada rangsangan dan sebagainya, sehingga masih ada syahwat yang dimiliki oleh orang laki-laki. Semakin sering dipotong rambutnya, bukan kemaluannya, semakin kalau dipotong kemaluannya bagaimana? Gitu. Potong rambutnya, maka semakin bagus mood di dalam hubungan sama istrinya. Begitu katanya begitu. Ini kata dokter sih begitu katanya. Bukan kata dokter atau kata siapa, yang penting begitu. Gitu. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, dibersihkan saudara-saudara. Difahami ya? Dibersihin kemaluannya, kemudian rambut kemaluan tadi itu dibersihin. Tapi ini tutup. Tuh, tutup. Kemudian bagaimana lagi? Setelah itu, setelah selesai, udah selesai. Kemudian tangannya dibersihkan. Takutnya ada kotoran, ada najis. Bersihin, cuci yang bersih. Udah bersih. Nah, kemudian setelah itu baru yang lainnya nih. Tadi bersihkan ini giginya, kuning-kuning tuh. Ya pakai cotton bud jadi bersihin. Ya kayak sikat gigi, siwakin begitu. Ya, begitu. Bersihin. Paham nggak? Kemudian giginya, ya, tapi tanpa membuka lebar. Kalau membuka ini mah masuk air nantinya. Ya, biarin. Min kharaihi, hidungnya bersihkan pakai cotton bud. Ya. Kemudian setelah itu baru mewudukan. Nah, wudu ini hukumnya sunnah. Wudu sebelum mandi. Paham nggak? Jadi kalau wudu itu bukan memandikan. Setelah mandi bukan salah. Ya. Jadi wudu itu untuk sunnah mandi. Faham? Sebagaimana ketika masih hidup, kita kalau mau wudu, kalau mau mandi disunahkan untuk wudu. Begitu juga kalau memandikan mayit disunahkan untuk mewudukan terlebih dahulu. Jangan salah, mandi baru wudu. Ya, sunnahnya itu wudu baru mandi. Kenapa kok nggak mandi baru wudu? Karena bukan untuk sholat. Ya, ini bukan sholat, tapi mau disolatin. Ya, bukan sholat. Nah, kalau orang sholat, kalau ente mau sholat, biasanya ente mandi dulu baru wudu kan? Ya, tapi kalau mau disolatin, wuduin dulu baru mandiin. Paham nggak? Jadi kalau mandiin mayit begitu. Kalau ada orang mandiin mayit, udah bersih semuanya, kemudian diwuduin, kemudian selesai. Pak, belajar nggak Pak? Begitu. Pak Amil, Pak Amil ngerti nggak Pak Amil? Wudu buat apa ini? Tanya. Ya. Tanya Pak Amil, kita tahu nggak? Wuduin mayit itu buat apa? Apakah membutuhkan mayit itu untuk sholat? Ya, atau untuk disolatin? Kalau untuk disolatin, wudunya itu sebelum mandi, bukan setelah mandi. Paham nggak? Bilangin sama Pak Amil kalau memang dimandikan seperti itu. Udah bersih, kemudian wuduin. Lu salah Pak Amil. Ini belum, ini kalau diwuduin, ini baru mau memandikan. Baru mau memandikan. Ya, diwuduin. Nah, wudunya bagaimana? Seperti wudunya orang yang masih hidup. Tapi dia nggak bisa ngambil air sendiri. Gimana dia mau ngambil air sendiri? Kalau dia ngambil air sendiri, lo lari. Ya, ya. Dia duduk, ngebutuh dulu, tidur lagi. Lari yang mandiin. Kejedot pintu. Begitu. Jadi dimandiin dulu, diwuduin dulu. Ya, wudu ini hukumnya sunnah. Tapi niatnya wajib nawaitul wudu'a li rafil hadis al-Zuhari fardhu sama seperti orang hidup. Tapi membutuhkan orang ini. Jadi kumur-kumur dulu, cuci tangan dulu nih. Yang cuci tangan udah pas, enggak kita cuciin. Dikucur air, bersihin kedua telapak tangannya, kemudian kumur-kumur, ya, dia nggak bisa kumur-kumur, nggak bisa,
Kasih kiri doang, yang penting lewat di pipinya. Kayak hidung ya seperti itu. Sunnah. Sebagaimana masih hidup, hukumnya sunnah. Kumur-kumur dan masuk hidung, hukumnya sunnah. Di dalam memandikan mayit pun seperti itu. Sunnah-sunnahnya dipakai. Kalau memang ada doa-doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyummi wal halakah. Kemudian ketika berkumur-kumurkan mayat tersebut, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qathrati dzikri laka dan sebagainya. Ya, kemudian ketika hidung, Allahumma arihni raihatal jannah dan sebagainya. Terus seperti itu. Basuh muka, tangan, kepala, unuk di sini, telinga, kaki, semuanya kasih doa. Sempurna. Setelah mewudukan mayit ini, kita doa. Bukan mayit untuk suruh doa. Enggak bisa doa dia. Kalau dia doa gini angkat tangan, tuh takut. Ya. Melototin. Aduh. Tapi yang membutuhkan itulah yang mendoakan. Doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Telah selesai semuanya baru. Sekarang ada namanya babak baru namanya memandikan. Loh, tadi apa Ustaz? Tadi bukan memandikan, bukan. Itu namanya muqaddimah, foreplay. Pemanasan. Pembersihan terlebih dahulu dibersih baru akan ada mandi. Bagaimana cara memandikan mayit? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang bagaimana cara memberikan mayit yang sempurna. Insya Allah. Wallahu a'lam.